Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kenalin kami dari Dua Nur. Saya Nur Saskia, saya Nur Asifah. Di video kali ini kita bakal ngebahas teknologi jaringan nirkabel yang literally udah jadi bagian hidup anak zaman sekarang atau anak Gen Z. Mulai dari scrolling, gaming, sampai streaming, semuanya nggak lepas dari wireless. So, stay tuned guys. Jaringan nirkabel atau wireless adalah teknologi yang dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat saling berkomunikasi dan bertukar data tanpa menggunakan kabel fisik. Jaringan nirkabel menggunakan gelombang elektromagnetik seperti mikro, radio, hingga infrared untuk proses pengiriman data antar perangkat. Selain itu, jarak yang bisa dijangkau menggunakan jaringan nirkabel pun beragam. Ada yang hanya jangkauan jarak dekat, dan ada juga yang jarak jauh. Faktor-faktor yang mengaruhi jangkauan diantaranya, yang pertama, itu ada jenis gelombang elektromagnetik yang digunakan. Yang kedua, kekuatan pemancar atau transmitter. Yang ketiga, adanya penghalang fisik seperti tembok, gedung. Yang keempat, interferensi dari perangkat elektronik lain. Mungkin sebagian dari kalian tidak menyadari bahwa kalian memiliki barang yang di dalamnya terdapat teknologi nirkabel. Contohnya seperti smartphone, laptop, juga headset Bluetooth. Jaringan nirkabel memiliki 4 jenis. Yang pertama ada WLAN atau Wireless Local Area Network. Adalah jaringan nirkabel yang menghubungkan dua atau lebih perangkat yang terbatas untuk saling bertukar data dan informasi. Biasanya, WLAN dipakai pada tempat-tempat yang wilayahnya kecil, seperti perkantoran, sekolahan, bandara, perpustakaan, dan sebagainya. Yang kedua, ada WMAN atau Wireless Metropolitan Area Network. Adalah jenis nirkabel yang menyediakan konektivitas dalam area geografis lebih luas dibandingkan WLAN. Biasanya mencakup area metropolitan seperti kota atau wilayah pinggiran kota. Contohnya adalah gedung perkantoran A dengan perkantoran B. Atau bisa juga jaringan ini dapat menjangkau satu kota sekaligus. WMAN umumnya menggunakan teknologi nirkabel berbasis gelombang mikro atau gelombang radio yang lebih kuat dibandingkan dengan yang digunakan pada WLAN pada umumnya. Yang ketiga, ada WWAN atau Wireless Wide Area Network. Dapat digunakan dalam area geografis yang sangat luas, melintasi batas kota, provinsi, bahkan negara. WWAN memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung ke internet atau jaringan pribadi atau private network saat berada jauh dari jaringan Wi-Fi atau koneksi kabel. WWAN umumnya menggunakan teknologi seluler yang sama dengan yang digunakan pada smartphone. Contohnya 2GB, 3GB, 5GB, dan sebagainya. Yang keempat, ada WPAN. Sedangkan Wireless Personal Area Network adalah jenis jaringan nirkabel untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang berada dalam jarak yang sangat dekat. Biasanya dalam radius sekitar 10 meter atau kurang. Contoh jaringan WPAN adalah Bluetooth yang tersemat di smartphone, laptop, tablet, dan yang lainnya. Manfaat jaringan nirkabel. Yang pertama, bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Dan yang kedua, instalasi lebih mudah. Dan yang ketiga, menambah perangkat baru. Dan yang keempat, jaringan nirkabel mengalami kemajuan yang sangat pesat, khususnya dalam hal keamanan. Pasalnya, jaringan ini sudah dilengkapi dengan perlindungan keamanan yang sangat kuat. Cara kerja jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel, khususnya Wi-Fi, bekerja dengan menggunakan gelombang radio untuk mengirim dan menerima data antar perangkat tanpa menggunakan kabel. Adapun kelebihan dan kekurangan pada jaringan nirkabel. Kelebihannya yang pertama, lebih mudah dikembangkan dan diperbaiki ketika mengalami gangguan. Yang kedua, tidak membutuhkan peralatan seperti kabel yang mahal. Yang ketiga, biaya pemeliharaan lebih terjangkau. Keempat, dapat menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Dan yang kelima,
tidak membutuhkan tempat yang luas, kecepatan transfer stabil meski tanpa kabel. Selanjutnya, kekurangan jaringan nirkabel. Yang pertama, biaya pengembangannya mahal, walaupun lebih mudah dilakukan. Yang kedua, cuaca sangat memengaruhi jaringan nirkabel, sehingga jarang ditemui ketika hujan dan petir. Jaringan akan mengalami gangguan. Dan yang ketiga, keamanan yang tidak rumit jaringan kabel.